Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur bila pagi ini kita boleh memulai hari ini dengan badan yang sehat dan dengan semangat yang dari Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas pagi ini, kita akan coba untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa untuk kasih penyertaan-Mu, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh sehat dan boleh memulai aktivitas kita pagi ini. Bapa, sebelum kami memulai aktivitas pagi ini, kami rindu ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi terang dan boleh menjadi penuntun dalam melaksanakan kegiatan aktivitas kami. Bapa, kami mau serahkan pembacaan firman ini juga untuk renungan firman yang akan disampaikan oleh Saudara Lukas Anwar. Biarlah firman-Mu boleh menerangani hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hikmat pagi hari ini adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Firman Tuhan diambil dari Roma 5 ayat yang kelima. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi, saudara sekalian. Saudara, sebuah pepatah kuno mengatakan, harapan itu seperti sesendok gula dalam secangkir kopi. Meski hanya sedikit, tetapi harapan tetap terasa artinya. Pepatah lain menyebutkan manusia bisa bertahan 3 minggu tanpa makanan dan 3 hari tanpa minuman, tetapi manusia tidak bisa bertahan dalam hidupnya tanpa harapan. Pepatah lainnya lagi menyatakan manusia hidup dengan harapan agar hidup ini bermakna dan tidak sia-sia. Dan pastinya satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan adalah pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Rasul Paulus menyampaikan hal tersebut dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima. Bunyinya demikian, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di dalam terjemahan lainnya, ayat ini dituliskan demikian, dan pengharapan tidak pernah mengecewakan kita, karena Allah telah mencurahkan kasih-Nya untuk mengisi kita. Allah memberikan kasih-Nya kepada kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus adalah hadiah Allah bagi kita. Pembenaran oleh iman dalam Kristus Yesus memberikan segala keuntungan, segala hak istimewa bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu hidup dalam damai sejahtera dengan Allah di ayat yang pertama. Lalu beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia Allah, ayat yang kedua A, kemudian bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah di ayat 2b, lalu bermegah juga dalam kesengsaraan oleh karena kebenaran di ayat 3, dan juga memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, itu di ayat yang keempat. Saudara, setiap orang percaya yang telah percaya kepada Kristus mengalami kasih Allah di dalam hatinya melalui Roh Kudus. Dan hal tersebut pasti akan lebih terasa khususnya di masa-masa sulit. Kata kerja dicurahkan itu menyatakan suatu keadaan yang masih berlangsung sebagai hasil suatu tindakan sebelumnya, yaitu Roh Kudus yang terus-menerus membanjiri hati kita dengan kasih Allah. Pengalaman akan kasih Allah yang senantiasa hadir ini menopang kita dalam penderitaan dan juga meyakinkan kita bahwa pengharapan yang kita miliki dalam Kristus pasti akan memampukan kita untuk tetap hidup tabah meskipun kita menghadapi berbagai hal apapun yang terjadi, karena kita tahu bahwa segalanya dirancangkan Allah untuk kebaikan. Dan di hati kita pun kita punya keyakinan bahwa segala sesuatu yang menyentuh kita harus melewati tangan kasih Allah terlebih dahulu. Oleh karena itu kita sepatutnya bersyukur kepada Allah, karena Roh Kudus menjamin pengharapan kita di dalam Kristus, dan pengharapan dalam Kristus tidak akan mengecewakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami
memiliki pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan di dalam Engkau. Engkau telah membuktikan janjimu, Engkau telah menyatakan kasih-Mu, dan biarlah kami boleh terus berpengharapan di dalam Kristus, sehingga kami memiliki semangat untuk menjalani hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas panjang hari ini di dalam pengharapan kepada Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita.